Episode 45, Teror Dalam Sunyi. Sejak pesan anonim itu masuk, Nia tak pernah benar-benar merasa aman. Ponselnya sering bergetar tanpa nama. Pesan-pesan pendek, dingin, tapi menghantam tepat ke hatinya. Kamu masih percaya diri, kamu tidak pantas bersamanya. Dia bukan milikmu, kamu hanya perebut. Kalau kamu tak mau pergi, maka aku yang akan memaksamu untuk pergi. Segera putuskan, mau pergi sendiri atau kupaksa. Setiap kata seperti pisau tipis yang mengiris pelan-pelan. Nia mulai sulit tidur. Ia sering terbangun malam hari dengan jantung berdebar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Saat Albi memeluknya, tubuhnya masih gemetar. "Mas," suaranya bergetar suatu malam. "Kalau orang ini dulu ada hubungannya sama kamu gimana?" Albi langsung menegakkan tubuhnya. Ia menatap istrinya dengan sorot mata penuh keyakinan, lalu memegang wajah Nia dengan lembut. "Dengarkan Mas baik-baik," ucapnya tegas tapi hangat. "Apapun yang orang itu bilang, tidak ada satupun yang benar." Nia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau dia memang mengenal Mas, berarti dia tahu bagaimana caranya menyakitiku," lirihnya. Albi memeluk Nia erat, seolah ingin membangun benteng di sekeliling tubuh istrinya. "Justru itu," jawabnya pelan. "Dia ingin kamu ragu. Dia ingin kamu takut. Dan orang seperti itu pasti ada hubungannya dengan kecelakaanmu dulu." Tubuh Nia menegang. "Apa Mas yakin?" "Aku yakin," jawab Albi tanpa ragu. "Dan Mas tidak akan diam. Tenanglah, Mas akan selalu melindungimu. Jangan takut, Mas selalu di sini," ucapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Sejak malam itu, Albi bergerak, diam, rapi, tanpa emosi. Ia mengumpulkan kembali seluruh data lama, log sistem rumah sakit, akses CCTV, jadwal staf, hingga laporan internal yang selama ini dianggap tak penting. Ia meminta bantuan tim IT independen, orang-orang yang tak punya hubungan dengan rumah sakit. Dan potongan-potongan itu mulai menyatu. Akses ruang kontrol CCTV, perubahan jadwal, jaga, panggilan misterius ke nomor luar negeri. Satu nama muncul berulang kali. Zara, ya nama itu. Sesuai dengan kecurigaannya selama ini. Sementara itu, teror pada Nia semakin halus dan semakin kejam. Bukan hanya pesan. Suatu sore, yang dikirim bukan hanya pesan ancaman. Peneror itu mengirim video, ada Albi di sana, sedang berjalan di koridor rumah sakit. Ia mengancam akan menyakiti Albi jika Nia tidak mau pergi. Nia langsung menangis. Begitu Albi datang, Albi sangat terkejut melihat istrinya meringkuk dan matanya sembab. Albi mendekat dan memeluknya. "Sayang, kamu kenapa?" "Aku capek Mas," isaknya. "Aku cuma ingin hidup tenang sama kamu." Albi memeluknya, menempelkan dagunya di kepala istrinya. "Sebentar lagi," bisiknya penuh janji. "Mas pastikan semua ini berhenti." Hari itu akhirnya tiba. Albi memanggil rapat internal rumah sakit dengan alasan evaluasi keamanan. Polisi sudah menunggu di luar dengan surat resmi di tangan. Saat Zara melangkah masuk ruang rapat, ia masih tersenyum percaya diri, sampai Albi berdiri. "Dokter Zara?" ucap Albi tenang. "Sebelum rapat dimulai, saya ingin bertanya." Ia menyalakan layar besar. Rekaman diputar, wajah Zara memucat. Semua bukti ditampilkan perlahan, satu persatu. Akses ilegal, perintah penghapusan data, dan koneksi mobil hitam itu. Ruangan sunyi. "Ada yang ingin kamu jelaskan?" tanya Albi. Suaranya dingin. Zara tertawa kecil, nyaris histeris. "Kamu tidak punya hak untuk..." "Cukup, jangan bertingkah lagi," potong Albi tajam. Ia menoleh ke pintu. "Silakan, polisi, masuk." Zara menjerit. Ia memberontak. Ia memanggil nama keluarganya, menyebut pengaruh, kekuasaan, dan ancaman. Namun, Albi tak bergeming sedikit pun. Bahkan, saat keluarga Zara datang memohon, "Dokter Albi," ucap salah satu dari mereka, "kita bisa berdamai. Kami bisa menutup semua ini." Albi menatap mereka dengan mata yang tak lagi menyisakan empati. "Saya hampir kehilangan istri saya," ucapnya pelan tapi mematikan. "Dan anak saya sudah kehilangan dia." Ia menggeleng. Tidak ada ruang untuk damai. Saat Zara dibawa pergi,
Albi berdiri tegak untuk Nia, untuk anak mereka, dan untuk keadilan. Malam itu, Albi pulang dan mendapati Nia menunggunya di ruang tamu. Albi tersenyum dan mendekat. Begitu melihat wajah suaminya, Nia tahu semuanya sudah berakhir. Albi menggenggam tangannya, lalu memeluknya. Semuanya sudah berakhir, ucapnya lembut. Kamu aman sekarang, jangan takut lagi. Nia menangis, lalu memeluknya erat. Terima kasih sudah melindungiku. Albi menutup mata. Selama aku hidup, bisiknya, tidak akan kubiarkan siapapun menyakitimu. Kini mereka bisa tidur dengan nyenyak dan kembali menyambut pagi dengan senyum yang cerah. Satu badai telah berlalu. Meski akan selalu ada badai lain yang mungkin suatu saat akan kembali datang. Tapi semoga cinta mereka saling menguatkan, bersambung.